Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cerdas. Ya, Sobat RH sekalian, tadi saya berjanji untuk menghadirkan Dr. Zulkifli, dan sekarang orangnya ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cincinnya itu cincin apa tuh, Dok? Batu apa tuh, Dok? Oh ya, Batu macam-macam lah. batu macam-macam. Produk alam. Produk alam. Jadi saudara sekalian, saya penasaran dengan informasi yang beliau sampaikan. Tetapi saya tahu ini berita yang ngeri-ngeri sedap. Berita yang ketika disampaikan belum tentu orang bisa percaya. Namun ya, saya untuk testing the water, Sobat era sekalian, saya bikin polling tadi. Walaupun saya khawatir pollingnya agak tidak bisa ditangkap secara baik, tapi mudah-mudahan tidak. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Tanda tanya. Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang? Saya kira pertanyaan itu jelas, Dok, ya? Jelas. Nggak ragu-ragu ya. Ada 4.100 yang voting setelah beredar selama 33 menit ya, 33 menit yang lalu. Percaya ada Jokowi palsu 85%. 85 ya. Ya, tidak percaya ada Jokowi palsu 11%, ragu-ragu 4%. Saya kasih room ragu-ragu. Nah, memang saya tidak tahu ya, apakah dia terpengaruh dengan Refli Harun channel atau omongan saya terlebih dahulu baru menjawab polling atau apa. Tetapi saya sekali lagi Sobat era sekalian ingin membacakan dulu apa yang ditulis oleh Dr. Zulkifli. Dr. Zulkifli adalah tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya tahun 88. Lulusnya 88. Lulusnya 88 dan pernah jadi anggota DPR ketika masih mahasiswa DPRD Surabaya. Dan sempat menjadi ketua KNPI di Surabaya. Jadi bukan orang yang sembarangan. Jadi dokter yang aktivis seperti Dr. Tifa ya. Oke. Ini juga saya akan sampaikan ke Dr. Tifa apa yang kita diskusikan sekarang ini, dan nanti kalau Dr. Tifa mau bergabung, mudah-mudahan dia telepon sendiri saja. Oke ya. Nanti disediakan di sini ya untuk live Dr. Tifa juga. Oke, saya sudah silakan call kalau mau bergabung setelah mendengar percakapan kami. Oke. Enak kan, Prof? Ya, Dok ya, sambil santai ya, sambil menyelam minum es kita. Oke. Judulnya ini dimuat di Independent Media Melek Hukum, independentmedia.id. Di mana Joko Widodo yang asli? Tanda tanya. Dalam kasus ini ya, ini udah halaman keduanya. Oke, halaman sebelumnya adalah oleh Zulkifli S. Ekome. Ini Ekome nama karena saya lahir 1 Mei. Jadi Eko 1 Mei ya. Saya kira e-commerce ini bukan ya. Aktivis kebangsaan dan pendiri RP1, RP1, Rakyat Pinggiran Indonesia, RP1 itu ya. RPI ya. Ketika beredar sebuah artikel berjudul Hilang Misterius Bitor aktivis bernama Widodo diduga memasukkan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Salemba yang turut menyebut dua nama aktivis lain, Indah dan Denny Iskandar, maka penting untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan konfirmasi pihak terkait, diketahui bahwa nama Indah yang dimaksud sebenarnya adalah Indra Kramadipa, sedangkan Denny Iskandar seharusnya tertulis Denny Iskandar dengan 2 huruf N. Lebih lanjut, ketiganya Widodo, Indra Kramadipa, dan Denny Iskandar dikonfirmasi tidak hilang dan masih dapat ditemui. Salah satu di antara mereka menjelaskan bahwa seluruh proses administratif dalam pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta telah dilakukan secara benar dan semua dokumen yang diajukan adalah asli. Namun yang menjadi sorotan adalah sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Joko Widodo. Muncul pertanyaan, apakah benar orang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Ada perbedaan. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaan yang lebih besar, di mana Joko Widodo yang sesungguhnya? Dalam dunia intelijen, pemalsuan identitas atau penyamaran bukanlah hal yang asing. Dulu dikenal metode klasik seperti penggunaan topeng atau operasi plastik.
Kini di era modern, kemungkinan seperti cloning bukan lagi fiksi ilmiah. Namun mengapa kemungkinan ini tidak pernah dibahas secara terbuka? Akan geger soalnya. Inilah kelemahan dunia telik sandi kita. Saya bilang telik ini bukan telek, bukan telek ya. Terutama ketika memasuki era perang asimetris saat operasi intelijen memiliki pengaruh lebih besar ketimbang perang bersenjata. Yang sering sekali Gatot Nurmantio bilang perang asimetris ini ya. Keberhasilan sebuah operasi intelijen sering kali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud. Nama panggilan seperti Jokowi, bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Perang persepsi semacam ini bukanlah yang pertama. Kita telah menyaksikan hal serupa dalam gerakan reformasi yang berujung pada penggantian UUD 1945. Saya tidak lanjutkan ini Prof ya, kita tidak membahas ini ya. Kasus serupa kini muncul kembali dalam bentuk upaya mendelegitimasi 8 tuntutan Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang turut ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Narasi yang dibangun seolah menunjukkan bahwa beliau ditunggangi oleh para purnawirawan lain. Namun faktanya, baik Jenderal Tri maupun Forum Purnawirawan itu sendiri telah membaca, memahami, dan menyetujui isi tuntutan tersebut, termasuk tuntutan pertama, yaitu kembali ke UUD 45 18 Agustus. Tidak masuk akal jika para purnawirawan yang lebih junior, bahkan yang pernah menjadi anak buah langsung Jenderal Tri Sutrisno saat menjabat Panglima ABRI, dianggap bisa menunggangi beliau. Justru ini menunjukkan kesamaan visi dan keprihatinan terhadap arah bangsa. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya. Sebelum saya bertanya, mana bagian yang saya baca yang dokter mau klarifikasi atau itu semua correctly itu tulisan dokter? Tentang Pak Tri Sutrisno, beliau memang membaca dan mengetahui tanda tangannya, mengetahui. Jadi beliau menyatakan saya mengetahui ya, karena sudah membaca kan pasti mengetahui. Oke, gitu. Jadi itu persepsi dokter bahwa karena dia sudah mengetahui, dia membaca otomatis dia mengetahui ya. Oke. Pertama dok ya, tolong dokter ceritakan tentang pertemuan dengan Denny, bukan Dani ya, Denny Iskandar dan dokter, sempat-sempatnya ke Surabaya. Saya kira sambil pulang juga barangkali ya. Silakan dok. Ya kebetulan waktu pendaftaran gubernur DKI waktu itu kan, Denny ini jadi salah satu tim bersama Boy Sadikin waktu itu. Saya kumpul sama Denny cukup lama karena sama-sama aktivis mahasiswa, dia di KMNI, saya di kelompok independen gitu, tapi sering ketemu. Sampai di Jakarta saya sering ketemu, waktu itu dia cerita, Mas ini ada yang aneh katanya. Kenapa? Berkasnya ini benar tapi orangnya kok beda gitu. Orangnya yang beda. Waktu itu saya tidak memperhatikan karena itu saya tidak tertarik untuk ikut dalam perhelatan itu. Nah ketika Vitor menulis itulah saya ingat peristiwa itu, makanya saya temuin Denny di Surabaya. Kapan nemuinya? Itu tanggal hari Jumat yang lalu, tanggal 13 Juni. Ya, 13 Juni. Tanggal 13 Juni ya. Ya, 2025. Fotonya ditampilkan tapi Denny-nya di matanya ditutup karena kita tidak mendapatkan izin dari dia untuk menampilkan, tapi kita sebagai akuntabilitas publik bahwa pertemuan itu memang ada ya. Di sebuah restoran atau gimana? Ya, di sebuah restoran lah, di tempat minum, di tempat kopi. Ya, biasa kan. Untuk point of clarification, Denny itu siapanya dokter dan di mana kenalnya dok? Dia junior saya, dia di aktivis mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Angkatan? Junior saya, angkatannya jauh di bawah saya. Saya di Fakultas Kedokteran. Kebetulan kuliah saya lama. Angkatan 75 lulus 88. Tapi jadi anggota DPRD Surabaya di antara waktu kuliah. Ya, kuliah itu, dan kebetulan saya memang pernah jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya kenal dengan fakultas lain, aktivis-aktivis di fakultas lain. Denny tahun berapa? Saya tahu persis, tapi di bawah saya jauh dia. Ini fotonya sudah kita tampilkan, tapi Denny-nya kita hitamin ya. Ya, baik. Tapi tentu dokter tidak berbohong kalau bahwa ini Denny Iskandar ya. Ya, tidak pasti. Ya. Nanti saya dikira seperti ini Jokowi tutup palsu kan, saya berbohong. Teruskan dok. Jadi dari situlah saya nanya, Den, seingat saya kamu dulu ngomong kalau antara, sekarang kan lagi ribut nih jasa palsu. Iya. Saya ingat waktu itu kamu ngomong memang beda antara orang yang dianggap Joko Widodo dengan berkas yang dimasukkan ke KPUD. KPUD sudah klarifikasi, pasti diterima berarti sudah benar gitu.
Nah, apa gimana? Terus dia jelaskan lagi ulang. Iya, saya juga memang tidak percaya ini apa yang sama gitu. Apa mungkin berbeda gitu kan? Itu jadi ya sudah itu terjadi karena dia hanya salah satu menurut dia, salah satu dari pengurus atau tim pemenangan dan banyak yang lain. Ya, dia pasti dikalahkan dengan yang lain lah. Dan dianggap katakan dia protes pun ya tidak ada artinya kan. Waktu itu kan mungkin orang sudah jatuh cinta barangkali ya dengan sosok itu barangkali kan, sampai sekelas apa aja kan tokoh-tokoh sudah mengusung dia kan sebagai gubernur kan itu yang terjadi. Coba kita tampilkan yang tadi foto ketiga tadi ya. Tapi dokter sendiri tidak melakukan semacam penelusuran lebih lanjut seperti dokter Tifa soal foto-foto itu? Oh tidak, tapi saya kalau saya sudah boleh saya beropini ya. Waktu terjadi kegaduhan masalah. Ini saya perlihatkan dulu dok ya. Ini foto ya. Nah ini ada foto 3 yang beredar di masyarakat. Kita tahu bahwa foto Jokowi yang paling kanan. Nah, ini adalah foto yang ditengarai sebagai foto Jokowi saat wisuda. Jokowi Widodo ya, Jokowi Widodo. Tertulisnya Jokowi Widodo. Jokowi Widodo saat wisuda. Kemudian Jokowi Widodo katanya di ijazah yang mirip Dumatno. Kemudian Joko Widodo yang Presiden Republik Indonesia ke-7. Nah ini kan kita bisa lihat secara awam aja kita bisa lihat foto 3 foto ini tidak sama. Oke. Ya, tidak sama. Terutama yang pertama tadi ya, yang ganteng yang hidungnya lancip itu kan beda ya. Oke. Apalagi fakta yang ingin dokter sampaikan sebelum dokter beropini? Ada lagi? Ya saya kira yang paling menyolok dari yang saya lihat ini itu adalah perilaku waktu dari Solo, Jakarta sampai jadi presiden. Itu kan banyak saya sebagai dokter nangkep bahwa ini orang agak unik, punya kepribadian yang unik gitu ya, suka berbohong dan lain-lain. Itu sudah saya tidak bisa keluar dari opini saya karena saya instingtif sebagai dokter, saya melihat kok bisa ya orang seperti ini jadi presiden gitu. Oke. Ini udah sampai opini ya, silakan dok. Ya saya kira banyak hal keanehan yang saya tangkap ya, khususnya masalah ijazah ini. Kenapa ijazah ini jadi begitu berlarut-larut dan fakta yang dilempar ke publik itu tidak langsung gitu, ada saja gitu, sehingga ini berlarut-larut. Padahal kalau memang tidak ada sesuatu yang diselubungi atau disembunyikan itu gampang sekali. Tunjukkan aja yang asli ini loh, Jokowi Widodo, ijazah saya selesai kan soalan. Nah dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya, ternyata yang ditutupi adalah identitas ini, identitas palsu ini. Terus saya konsultasi dengan beberapa tokoh yang ada di dunia intelijen yang ditutupi diduga identitas menutupi ini yang diduga nutupi pemalsuan identitas ini dan kita sering lihat kan kalau misalnya ada agen rahasia mau masuk ke negara lain dibuatkanlah identitasnya ya kan, paspor dibuatkan gitu kan. Ini saya kira itu sama, situasi itu sama terjadi gitu. Jadi administrasinya dilihat dulu yang kira-kira cocok dipakai. Saya kira itu. Saya mengulangi lagi pertanyaan Edi Mulyadi. Joko Widodo yang wali kota Solo 2 kali, yang gubernur DKI, yang presiden Republik Indonesia 2 kali itu orangnya sama atau berbeda? Sama. Berarti berbeda, ini sudah saya punya kesimpulan patut diduga bahwa Solo itu dijadikan semacam test case dulu. Testing the water. Setelah berhasil sukses baru. Waktu itu saya mendengar justru dia mau dijadikan gubernur. Saya berpikir cuma Jawa Tengah, kelasnya memang itu kan. Ternyata DKI, bisa dibayangkan. Berarti ini skenario besar dan di belakang dia ada kekuatan besar. Gitu. Terus kemudian ternyata sampai ke presiden. Gitu. Kita kasih puzzle ya. Kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi terlalu dekat dengan Cina. Apa-apa Cina. Semua sumber daya alam itu kerjasama sama Cina. Ya orang melakukan justifikasi karena Cina memang ada duitnya, ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kelihatan betul kalau Jokowi sangat hormat kepada Xi Jinping. Dia bilang big brother ketika Xi Jinping ke sini kan. Dia ajak Xi Jinping kalau tidak salah meninjau beberapa pabrik atau apa gitu ya. Dia panggil big brother dengan bangganya. Banyak orang kemudian mengaitkan yang ngeri-ngeri sedap ini kan, itu dengan
Aduh, saya nggak tega ngomongnya. Silakan dokter ngomong lah. Ya. Jadi begini, saya menemukan informasi yang cukup penting terhadap persiapan orang yang diberi nama Joko Widodo ini. Saya mendapat informasi yang cukup penting bahwa ini dipersiapkan lama. Jadi sebelum jadi wali kota Solo sudah dipersiapkan lama. Dan salah satu tokoh yang meng-create ini namanya Rewang. Makanya, dan Rewang ini sempat disebut oleh teman kita Rocky Gerung dalam satu podcastnya. Ada ya? Ada, ya, Rewang itu. Rewang ini anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Coba kita dengarkan tapi yang dokter yang berikan kepada saya itu sudah potongan atau belum, di menit ke 60 kalau tidak salah. Oke, nanti dicek ya menit ke 60 ya yang saran Rocky buat Gibran itu. Ya, karena dia waktu itu si Rocky didatangi seseorang yang katanya disuruh oleh Rewang. Dan salah satu yang dipesankan Rewang mengatakan jangan percaya dengan Joko Widodo. Justru saya curiga kenapa itu masih di state gitu, dinyatakan gitu kan, untuk memberikan kesan bahwa mereka tidak punya hubungan. Oke, justru kontra intelijen. Iya, gitu. Nggak ada perlunya kan Rocky Gerung mendengar pernyataan itu, nggak ada perlunya. Tapi dia tahu Rocky Gerung adalah public speaker kan, apa yang ada di mulut Rocky Gerung bisa viral gitu. Iya, untuk menghapus jejak itu kan, bahwa ini ada hubungan. Tapi dokter tidak dipancing agar ke era channel enggak kan? Tidak. Jangan-jangan kontraspionase ini. Ini agen KGB atau agen CIA atau bahkan agen Mossad. Saya kira itu apa itu diduga itu ada hubungan memang. Ini dipersiapkan lama, terus berkasnya baru dicarikan, ketemulah yang di fakultas itu, gitu kan, di fakultas. Jangan-jangan dokter kaitkan pula dengan perubahan pemilihan presiden dari pemilihan tidak langsung jadi pemilihan langsung. Sebetulnya ke arah sana sebetulnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan presiden langsung itu selain memang bertentangan dengan sila keempat, di mana ada musyawarah, perwakilan, gitu kan. Tapi juga kita kan selama ini disebut curang gitu. Padahal sebenarnya bukan curang, memang didesain. Bahwa sampai jadi presiden itu sudah disiapkan. Saya kira itu rangkaiannya di situ, Bang. Saya kira itu, Bung, rangkaiannya, ya kan? Ya, tetapi kalau kita lihat agenda pemilihan presiden langsung kan lebih banyak agenda Barat. Iya itu, saya melihat ada konspirasi global ini, gitu. Ya, misalnya nih penggantian Undang-Undang Dasar itu diinisiasi oleh NDI, pimpinannya Madeleine Albright, ya kan. Tapi di sisi lain, NDI itu National Democratic Institute. Itu organisasi yang berada di bawah Partai Demokrat. Ya kan. Dan banyak membantu proyek-proyek demokrasi di Indonesia pada masa peralihan ya. Betul. Ya. Tapi ini kan namanya juga intelijen, pasti punya informasi itu, toh mana yang bisa ditunggangi. Nah, ini baru penunggangan kan. Disiapkanlah pemilihan presiden langsung ini untuk memakai ini. Karena memang waktu itu setelah Presiden SBY yang dikatakan sebagai good boy dari Amerika gitu kan, good boy ya. Ya, waktu itu kan ada istilah itu dan SBY sendiri mengakui kan bahwa Amerika adalah my second country gitu kan, ada jejak digitalnya, nggak bisa dihapus itu. Nah, saya kira intelijen yang dari negara satunya ini yang sudah meng-create orang ini, karena kekosongan tidak ada good boy berikutnya kan, disiapkan ini masuk jadi pas gitu anunya. Saya kira itu. Walaupun saya dengar dari seseorang ya, entah benar atau enggak, dia bercerita ada seseorang yang melihat presiden kita ini keluar dari ruangan di Pentagon atau apa di Amerika Serikat. Walaupun susahnya kan kalau misalnya informasi itu tidak langsung orangnya, karena saya juga nggak menyampaikan. Tetapi ada juga, lalu ada juga yang mengatakan 2012 ada yang mengenalkan dia dengan Xi Jinping, ya kan? Tapi kalau 2012 bisa jadi karena kelanjutan kan dari persiapan tersebut, ya, dan lain dan etc seperti itulah. Saya kira itu bisa dirangkai, melakukan operasi. Kadang-kadang untuk keberhasilan satu operasi perlu kerjasama dengan pihak lain. Saya kira itu yang saya menganggap itu patut diduga ada kerjasama. Tapi kan mereka kan secara diametral bertentangan. Belum tentu. Atau mereka punya agenda yang sama. Agenda yang sama untuk mengeksploitasi Indonesia. Dan nyatanya memang begitu. Ada semacam pembagian lahan, ya kan? Kamu di mana, kami di mana kan gitu. Tapi yang lebih banyak menang Cina ya? Iya, saya kira itu karena sudah lah, Amerika adalah dengan Mas di mana di Papua, Freeport. Tapi kalau nikel tuh Cina semua. Iya, makanya itu baru sumber daya alam. Sektor ekonomi real yang retail udah masuk ke kampung-kampung sudah. Mana sih yang enggak Cina dan Amerika? Nah, itu soalnya. Nah,
kegelisahan saya adalah kita sebagai bangsa mau ngapain gitu dengan situasi ini. Barangkali peristiwa ini bisa diambil hikmahnya. Jangan tidur terus kita, gitu loh. Sudah sampai sebegini jauh untuk menjadikan seorang presiden aja ada campur tangan orang lain gitu kan. Itu yang menjadi concern saya gitu. Artinya kalau kita pakai logic thinking, ini logic thinking ya, sekali lagi bukan fakta yang saya ungkapkan, bahwa untuk menyiapkan seseorang, maka seseorang itu harus dicari ya talentnya. Iya betul. Tetapi begini dok, kenapa harus memalsukan dalam tanda kutip misalnya ijazah atau memalsukan dokumen, memalsukan orang begitu? Toh kenapa tidak di talent scoutingnya memang betul-betul lulusan perguruan tinggi orangnya itu, sehingga tidak ada keraguan, tidak perlu ada double orang atau orang palsu dan lain sebagainya. Kan kita berbicara masalah kecepatan juga. Oke. Mana yang lebih cepat kan? Saya kira gitu. Mana yang lebih cepat? Ya oke. Ini kan pasti setiap dinamikanya kan begitu. Mana yang lebih cepat yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yang penting tujuannya berhasil dan nyatanya memang berhasil. Barangnya ada dulu ya. Ya, barangnya ada dulu. Yang ideal memang talent scoutingnya dari perguruan tinggi. Kalau mau yang dulu talent scout itu di MPR mestinya. Karena ada utusan daerah, mana tokoh-tokoh yang kira-kira memenuhi syarat. Sekarang aja saat ini kalau Bung Refli saya tanya, kira-kira siapa presiden yang kita siapkan nanti? Nggak akan bisa jawab. Bisa. Gitu ya? Bisa jawab. Untuk sementara ini menurut saya yang paling bermutu ya Anies Baswedan untuk sementara. Tetapi kan masalahnya adalah menjadi presiden itu tidak hanya soal kemampuan. Iya. Tapi soal PT, soal dukungan negara lain, soal macam-macam. Dan di Indonesia ini kelihatannya semakin presiden itu pinter dan agak kanan, semakin dia akan diblok oleh kekuatan-kekuatan luar. Ya, karena sudah dikendalikan. Iya. Ya, pasti dikendalikan. Makanya maunya jatuh diri sebagai orang Indonesia itu yang penting kan. Karena kalau kepentingan Amerika dan China ya dia butuh presiden yang tengah kiri bukan tengah kanan. Ya bahkan saya pernah menyatakan bahwa Joko Widodo palsu ini adalah boneka yang sempurna. Itu boneka yang sempurna. Walaupun saya kemudian mendapatkan informasi yang orang itu ngotot sekali pengen data, saya bilang jangan soal cloning. Wah ini beberapa toko itu cloning semua katanya sudah. Saya bilang. Ya itu kaitannya sama tadi itu penyamaran itu. Kalau sekarang itu sudah masuk ke teknologi cloning sudah sampai pada seperti itu. Jangankan manusia. Ya kalau kita kan tidak bicara cloning ini. Kita bicara bahwa ada dua Joko Widodo. Ya, kan? Joko Widodo yang kuliah di UGM, entah tamat, entah cuma sampai sarjana muda, kan begitu. Ya. Sama Joko Widodo yang akhirnya menjadi presiden. Kan begitu. Dua sosok yang berbeda. Tetapi untuk latar belakang sejarah, dia perlu mengatakan bahwa dia adalah sarjana UGM, kan begitu. Ya, betul. Tapi tampilkan dia juga di informasi tahun berapa itu ya. Ketika dia menjadi wali kota, dia disebut Dr. Andes. Ditampilkan tuh. Saya mendapatkan data, sudah ya. Jadi kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo. Sukoharjo 20 September 2006. Kemudian di sini ada juga dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Ini kelihatannya belum di waktu belum disunting kayaknya atau nggak tahu saya ini. Presiden ke-7 Indonesia Dr. Andes Joko Widodo mengawali karir politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak terpilih pada pilkada tahun 2005 dan memerintah kota tersebut selama 2 periode. Jadi yang menyebutkan bahwa dia adalah Dr. Andes itu memang dalam banyak kesempatan, bukan satu kesempatan saja. Itu artinya kan kelemahan kita sebetulnya, lebih khusus lagi kelemahan dari dunia intelijen kita, tidak peka pada hal-hal yang detail. Karena ada keanehan. Kita aja sebagai orang awam menganggap 3 foto tadi berbeda, berarti ada sesuatu kan gitu. Harusnya masuk lagi, diperdalam lagi. Kenapa berbeda? Kenapa dipakai? Harusnya begitu. Tapi ini kan dibuat gaduh, dilempar aja ke publik gitu. Ya, pertanyaannya adalah memang kan itu melibatkan elit-elit politik kita sendiri kan. Ya. Dan contoh misalnya, kalau memang benar misalnya ini kita bicara skenario, ini sempurna sekali nih skenarionya. Dilibatkanlah rektor UGM, Pratikno. Kan dia masih jadi rektor tuh waktu ketika mendaftar sebagai presiden kan. Dilibatkanlah intelektual UGM. Dilibatkan pula orang-orang yang merupakan pensiunan jenderal-jenderal kan begitu. Ya, terus ada lagi yang juga dipersiapkan adalah yang partai pemenang pemilu. Iya. Selain itu juga untuk mengawal tokoh ini yang kita sebut geng Solo. Iya kan? Pertanyaannya adalah apakah geng Solo itu kebetulan saat itu menjabat di Solo atau juga dipersiapkan untuk duduk di Solo? Tapi kan kalau dipersiapkan, saya nggak tahu juga. Soalnya yang saya dengar ya,
orang-orang yang disebut itu udah ditendang juga. Jadi tidak lagi di circle-nya Jokowi sampai akhir gitu. Ada yang namanya Anggit Nugroho. Dulu dia paling terkenal di era pertama kali Jokowi. Pokoknya urusan-urusan ke Jokowi dialah. Karena dia menjabat sekretaris pribadi dari Solo. Ada yang namanya David, ya kan? Ada yang namanya tadi Widodo. Ya. Konon mereka ditendang, termasuk Denny Iskandar itu termasuk yang ditendang. Konon saya, tapi walau alam. Jangan lupa situ kan ada Panglima, ada Kapolri yang masuk dalam geng Solo itu. Tidak ditendang. Itu yang saya maksud. Apakah mereka itu memang kebetulan saat itu pernah menjabat bareng-bareng di Solo atau dipersiapkan untuk bareng-bareng dulu bersama? Tambah gawat kita nih, karena memang kebetulan sekarang ini ya geng Solo yang berkuasa. Itu persoalan berikutnya yang harus kita cermati gitu. Dan kalau kita lihat misalnya yang gagal itu adalah skenario untuk menjadikan lebih dari 2 periode. Ya, itu karena sebenarnya dengan kekuasaan dan kekuatan apapun, finansial dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Tapi faktor yang membuat tidak bisa itu faktor Megawati. Ya. Karena Megawati menolak untuk 3 periode, kan harus mengubah konstitusi kan, gitu. Dan Megawati adalah termasuk orang yang dikhianati kan gitu kan. I see. Makanya saya punya pendapat bahwa orang ini yang terpilih ini, yang memerankan Joko Widodo ini memang punya bakat berkhianat memang. Bukan. Kalau dokter bilang bahwa dia sudah dipersiapkan, nggak ada kata berkhianat. Memang dari awal PDIP sebagai partai terbesar ketipu. Ya. Atau PDIP bagian dari itu, walau alam kita. Ya itu kata-kata itu yang paling tepat, walau alam itu. Karena ini permainan besar, ini tidak bisa kita dengan pemikiran awam, dengan analisa awam, tidak bisa, harus diteliti detail sampai perjalanannya, siapa saja yang terlibat, kapan terjadinya. Itu mestinya kalau yang peduli harusnya duduk bareng, kita bedah ini, jadi jangan sampai ada korban gitu. Saya menganggap gitu. Jangan ada korban. Misalnya, ini tiba-tiba kok saya tiba-tiba jadi was-was juga. Ini tapi mohon maaf ya kepada pendukung Pak Prabowo. Apakah kemudian Prabowo juga kelanjutan dari itu semua kan? Kan this is the question jadi. Iya, itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Iya. Tidak terjawab. Karena dan jangan don't talk to me bahwa ini orang yang berbeda. Tapi dengan adanya wakil yang ditenggarai sebagai Fufu Fafa itu kan sebetulnya 3 periode 3 tanda petik. Iya. Ya, kecuali ini memang tidak ada lagi gitu kan, seperti tuntutan para purnawirawan itu. Itu lain persoalannya. Apakah mungkin Dok ya, para purnawirawan itu membaca konstelasi dunia intelijen yang mengarah ke sana, dan sebenarnya seperti kata dokter ini permainan besar. Iya. Dan permainan besar itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Prabowo Subianto sebagai orang yang korpsnya pernah menjadi Korps Sandi Yuda. Iya, Korps Sandi Yuda. Iya. Gitu. Ya kita ini kan cuma punya kemampuan untuk berkomentar, menilai, tidak bisa ikut dalam rangkaian itu kan persoalannya. Iya, karena kita nggak punya agenda besar. Iya. Agenda kita cuma agenda kecil. Iya. Yaitu agar kita tidak dikriminalisasi. Yang penting kan kita harus menyampaikan kebenaran. Itu misi kita. Sampaikanlah kebenaran, itu aja. Walaupun itu berat ya atau pahit gitu ya. Iya, karena kebenaran itu pun juga sekarang tidak berdasar data dan fakta, tapi berdasar persepsi yang dibangun. Itu kan. Seperti kata Pak Jimli. Kata Pak Jimli itu, politisi itu tidak penting benar, tapi tampak benar. Tidak penting jujur, tapi tampak jujur. Kan makin rusak kita kan. Iya. Dan kemarin saya Saiful Huda di sini, semua bisa dilakukan Jokowi kecuali pura-pura pintar kan. Kalau pura-pura pintar, nah itu susah kata dia. Berarti dia pura-pura bodoh ini sekarang kan? Tidak, maksudnya pura-pura pintar itu karena untuk pura-pura pintar itu harus pintar memang. Jadi hal yang menarik lagi adalah soal penyakit ya. Tiba-tiba ngeri juga, tiba-tiba orang berspekulasi. Mungkin nggak Jokowi yang ini sudah selesai lakonnya? Anda selesai ya lakonnya? Sependapat saya gitu. Mengarah ke situ. Jadi di dunia sebagai dokter ya. Iya. Itu kan gampang sekali dibuat seperti itu, gampang. Banyak cara untuk menyelesaikan seseorang. Ya kan? Yang dianggap tugasnya sudah selesai. Tapi ini sekali lagi wallahu alam ya. Iya. Karena kita nggak bisa juga bilang diduga, tapi wallahu alam ya. Artinya kita hanya mengemukakan spekulasi yang sebenarnya dunia intelijen kita harus lebih peka. Tapi pertanyaannya, apakah dunia intelijen kita sudah steril? Nah itu lagi pertanyaannya. Bahkan seorang tokoh intelijen ngomong begini, itu kita nggak punya intelijen katanya. Lah terus yang selama ini duduk apa?
itu pegawai kantor Intel katanya. Ini kan orang dalam yang ngomong kan. Pegawai kantor Intel plus tim sukses Pilpres dan Pilkada. Pilkada kan itu. Berat sekali ya. Saya kira ini bangsa kita lagi mengalami cobaan yang cukup berat. Iya. Ditulis dong ini live dengan Dr. Zulkifli gitu ya, biar kita orang tahu kita live gitu. Karena kita sedang live di waktu yang tidak menguntungkan. Tapi alhamdulillah masih banyak yang nonton, Dok. Karena masih bisa ditonton berikutnya. Nah, apalagi dokter yang ingin dokter sampaikan sebelum saya kemudian membacakan komentar sobat era sekalian yang saya tahu dokter perlu nahan napas, ngeri-ngeri sedap. Bisa jadi ujung-ujungnya memaki saya ini atau memaki dokter. Ya itu sudah saya duga ketika saya menulis artikel itu. Ya. Saya harus siap dengan resiko ada yang suka dan ada yang tidak suka. Saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi saya tidak kaget dengan komentar-komentar itu. Tapi sebelum saya mengakhiri ini, saya cuma ingin sebetulnya saudara-saudara saya sebangsa, ini ada persoalan besar. Kita harus segera bersatu, ya kan. Kita letakkan ego kita masing-masing. Kita sebagai bangsa bersatu, kemudian bangkit supaya tidak punah kita sebagai bangsa. Itu saya mensitir ucapannya Jenderal Wijoyono. Gitu. Wijoyono. Bangkit bergerak atau punah. Bangkit bergerak atau punah. Iya. Ya cuman masalahnya, Dok, bagaimana kita bersatu mempersatukan antara minyak dan air? Kan sebelum kita mengatakan bangkit bergerak itu, kan kita harus pastikan bahwa orang ini memang NKRI. Orang ini bukan pengkhianat. Orang ini bukan agen, kan begitu. Ya itulah. Karena saya khawatir cara Prabowo berpikir kan semua mau dirangkul. Ya tidak bisa. Sehingga bandit ada di sana, koruptor di sana, pengkhianat NKRI di sana. Sejarah Bung mengatakan bahwa yang kecil itulah yang bisa menang. Kecil lah Bapak daripada besar. Hanya merupakan apa itu? Buih-buih di laut. Lebih baik kecil kekuatannya tapi solid. Itu saya kira itu yang penting. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa saya. Komentar tadi. Oke. Coba saya cek dulu survei yang saya adakan, jadi polling itu salah satu metode survei ya. Karena kan kita tidak bisa bikin survei seperti Kodari itu ya, yang dibiayai ratusan juta, mungkin bahkan miliaran. Kita hanya bisa bikin polling, dan itu di Era Channel kan, karena tempat kita sendiri. Jadi tetap sama pertanyaannya, tetapi yang mengisi polling sudah 9.400 ya, satu jam. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Kemudian percaya ada Jokowi palsu 85%. Tidak percaya ada Jokowi palsu 10%, ragu-ragu 4%. Tapi sebenarnya bukan Jokowi tapi Joko Widodo ya. Joko Widodo. Jadi Joko Widodo itu ada di UGM. Kira-kira begitu ya. Ada di UGM. Apakah dia tamat atau tidak itu soal lain. Ya. Karena yang paling tidak yaitu yang hidungnya lancip, yang kumisan itu berkumis berkacamata. Ya, itulah Joko Widodo. Ya. Tetapi Joko Widodo yang kita kenal sekarang berbeda dengan yang itu. Ya. Secara kasat mata pun kita lihat berbeda. Tetapi persepsi publik dipaksa enggak sama itu. Sama, ya. Termasuk oleh para buzzer, ya kan? Dan dengan kekuatan finansial yang luar biasa, mereka bisa lakukan apapun ya. Bahkan membeli toko-toko atau ya toko-toko itu yang kemudian lain-lain ya. Oke. Coba kita lihat lagi komentar sobat era sekalian, Dok ya. Mulai kita bacakan komentar sobat era sekalian seperti apa. Ngeri-ngeri sedap nih dokter. Oke. Nanti dokter langsung stop karena saya kasihan juga dokter yang sudah senior untuk mengingat semua pertanyaannya. Oke. PDI tidak hanya ditipu tapi juga dikhianati dan imbasnya PDI juga kena imbas ikut kena. Oke, nggak perlu dijawab. Semoga sehat selalu Pak Refli. Bukan kebenaran Pak, analisa yang masuk akal. Oke. Sampaikan kebenaran bisa, jangan tuduh dan bawa hoax. Saya yakin memang orang akan mengatakan ini hoax, ini tidak benar dan lain sebagainya. Atau tidak masuk akal. Dokter simpan dulu. Karena begitu ya. Saya lebih percaya dengan hasil uji forensik Rismond dan Roy Suryo. Jadi uji forensik dia itu mengatakan bahwa ijazah itu orang yang berbeda, bukan Jokowi tapi Dumatno, masih sepupunya atau keponakan Jokowi ya. Kita bilang Jokowi dan Joko Widodo ya. Itulah demokrasi kebablasan. Kemudian semua bisa dilakukan Jokowi kecuali pura-pura pinter, ketawa ini. Mul nggak nongol nyariin, nggak ada beritanya sejak Pak Kasmujo dan Bitol speak up. Jadi memang banyak data muncul, termasuk data Pak Kasmujo yang mengatakan bukan pembimbing akademik juga,
Jadi 2017 Jokowi mengatakan ini pembimbing skripsi saya yang galak. Tapi 2025 itu menurut saya disengaja. Kenapa? Disengaja. Disengaja untuk ini mengalihkan pikiran bahwa ini ada Jokowi Dodo palsu. Jadi dibuat begitu terus. Itu dari mana? Sengaja dibuat itu. Termasuk tentang ijazah yang katanya palsu itu yang dilempar ke publik. Oke, jadi menurut dokter isu tentang ijazah palsu ini isu untuk mengalihkan bahwa ada Jokowi Dodo palsu. Ya. Ngeri kali. Oke, kita teruskan bacanya ya. Makin ngawur ini lama-lama RH Channel. Nah, dokter harus tanggung jawab ya. Ya. Obrolan ini cerita lama. Dulu 2012, 2014 hal ini udah rame di Twitter. Sekarang baru pada sadar telat wakakakak. Nah, jadi inilah manusia kita ya kan. Dia ini ada yang bilang telat wakakakak sambil ngetawain kita. Ada yang bilang ngawur ya kan. Yang paling kacaunya lagi. Tadi saya baru klarifikasi, bilang Victor Suryadi itu udah mati. Yakin sekali seorang perempuan mengatakan, Victor itu udah mati katanya itu, dan lain sebagainya. Ternyata memang ada kader PDIP yang pernah jadi anggota DPR 1 tahun 3 bulan namanya Bambang Suryadi. Memang Victor meninggal. Tapi Victor Suryadi ya teman kita. Jadi dia nggak kenal Victor Suryadi. Jadi Victor jangan merasa terkenal ya. Banyak orang yang nggak kenal. Padahal ini aktivis dedengkot sudah ya kan. Oke. Masya Allah, semoga pejuang kebenaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Netizen banyak yang cerdas bikin satir. Dialog IQ 120, IQ 80 belajar dengan terbuka. Nanti kena pasal cyber criminals, jangan dibilang kriminalisasi. Nah inilah kadang-kadang nggak ngerti nih Sahrul Haidi ini karena saya orang hukum. Negara yang mengkriminalkan atau memvonis bersalah atau menghukum memenjarakan orang yang berpikir itu pasti negaranya demokrasinya suntuluyur. Bagaimana mungkin kita ini sedang mendiskusikan sesuatu yang besar? Kalau Anda tidak percaya, ya Anda bikin tandingannya, bikin podcast yang lain gitu loh. Bukan Anda kemudian lapor ke Bareskrim Mabes Polri agar orang-orang yang berpikir itu dipenjarakan. Ini nggak jelas ini ya. Ini saya sedang mengedukasi orang ya, gitu. Kemudian nongol lagi orang-orang nggak jelas bawa berita hoax ya kan, nggak tahu siapa maksudnya ya. Anggap saja ke saya gitu. Oke, Refli Harun terlalu idealis, terlalu demokrasi kebablasan. Jadi ada orang mengatakan gini, demokrasi kita kebablasan. Saya mengatakan kita ini belum berdemokrasi yang benar. Demokrasi yang benar itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kan begitu? Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia. Tapi demokrasi yang tidak memenjarakan, ada orang berbeda pendapat dipenjarakan. Kalau ada perbedaan pendapat, on behalf our demokrasi, kita musyawarah dan kita mufakat. Artinya kita berdebat untuk mencapai konsensus, kan begitu? Itu yang harus dilakukan. Iya. Begitu. Makanya ada musyawarah untuk mufakat. Iya. Becik ke titik olok ketoro, kayak di film spionase, samaran yang hampir ketahuan dihilangkan intel, makanya dia sakit. Oke, ini tadi yang dokter yang ini. Saya gini dok ya, ada beberapa hal yang saya paham, nggak bisa saya ngomong apa adanya. Misalnya, let's say, misal ya, almarhum aktivis itu tidak mati yang wajar, tapi diracun misalnya. Tapi kan spekulasi itu kan muncul di publik kan, ya kita sebutlah misalnya RR, kita sebutlah misalnya FB kan begitu. Itu kejadiannya sama dengan saat saya melaporkan kematian petugas KPPS yang ratusan orang. Saya melaporkan ke Bareskrim karena alasan kematiannya karena kelelahan. Sebagai dokter saya mengatakan tidak ada penyebab kematian karena kelelahan. Kalau lelah itu ya tidur orang. Ya, kelelahan itu pemicu mungkin, tapi penyakit lain. Ini pasti ada masalah lain. Saya lapor ke Bareskrim, jawabannya yang menurut saya menggelikan. Apa? Loh, kalau Anda menganggap ini tidak wajar, ya Anda periksa dong, Anda telusuri dulu, itu kan tugas kalian, bukan tugas kan ini. Jadi kadang kita dibalik-balik gitu. Ya itu sama dengan ketika bilang bahwa ada TPUA melaporkan diduga ada penggunaan dokumen palsu. Tiba-tiba orang mengatakan, siapa yang mendalilkan? Dia yang harus membuktikan. Bro, itu kalau kasus perdata, iya. Saya bilang, Bapak utang sama saya. Bukan polisi yang membuktikan. Tapi kalau penggunaan dokumen palsu itu adalah delik umum. Iya, bukan delik aduan. Sama dengan kematian itu kan. Iya. Sama. Sebagai petugas, ya dia lakukan proses penyelidikan. Apalagi ini jumlahnya cukup besar. 800-an pada waktu itu ya. 800-an orang. Oke.
ilmu Pak Zul patut dibawa ke tempat yang sesuai. Maksudnya apa, nggak ngerti kita ya. Sekarang geng Solo sudah nggak akan bisa kriminalisasi lagi. Selama pion-pion maju terus menyerang raja, jangan takut speak up too much. Ya sebenarnya memang pada masa pemerintahan Jokowi dia berhasil membungkam dan menebarkan ketakutan dengan memenjarakan Gus Nur, Bambang Tri, kemudian Habib Bahar, bahkan Habib Rizik, Syahgandar Nenggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Orang-orang itu dipenjara karena ngomong atau karena bicara saya sehat-sehat aja, menyebarkan berita bohong. Tidak adil nih antara TNI dan Polri, menyebarkan berita bohong. Wah, ini omnibus law ini zaman kolonial, menyebarkan berita bohong. Jadi dulu menyebarkan berita bohong itu kalau tidak sesuai dengan pendapat pemerintah. Nah sekarang saya berharap Prabowo Subianto tidak lagi bukan Prabowo Subianto memberikan clear message kepada penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi orang yang berpikir. Karena bangsa ini akan bodoh, mudah diinfiltrasi, mudah dijajah kalau orang berpikir itu dikriminalkan. Ya seperti yang kita lakukan kan itu tentang keraguan kita terhadap sosok ini. Ini kan sebetulnya masalah pemikiran. Kalau ini dikriminalisasi ya kita tidak tahu, akhirnya tertipu 10 tahun kan. 10 termasuk tahun ijazah misalnya kan. Ketika Bambang Tri dan Gus Nur dikriminalisasi kita nggak pernah tahu. Dan ternyata kalau dokter benar ya, if you are right, maka yang terjadi adalah ternyata tidak hanya sekedar soal ijazah palsu, ada yang lebih besar dari ijazah palsu itu kan. Begitu. Oke. Kemudian Bang Refli, ada petunjuk penting nonton QNC channel tentang melacak jurusan teknologi kayu. Ada Profesor Muhammad Naim, seseput Fakultas Kehutanan UGM, tahun 78 katanya ada 4 jurusan, penjurusan wajib di awal kuliah 144 SKS. Ini kita bicara lagi soal ijazah palsu ya. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, soal ijazah palsu ini adalah soal lain, soal cloning atau soal orang palsu, soal yang lain lagi. Dua hal yang berbeda, tetapi kalau soal yang orang palsu ini terbukti ya pasti ijazah palsu jadinya. Iya, betul. Udah pasti. Tapi kalau orang palsu tidak terbukti, ijazah belum tentu kan, beda lagi itu kan. Hoax bisa huru-hara dalam kestabilan negara, Bung RH. Gini ya, saya ini orang yang tidak pernah khawatir seolah-olah negara ini akan hancur dengan pendapat. Bukan orang yang berpendapat yang bikin hancur negara, orang yang berkhianat. Iya betul itu. Orang yang berpendapat kok bikin hancurkan negara. Ya, orang yang berkhianat itu yang menghancurkan negara. Hanya channel Refli Harun, Hersu Beno, Rocky Gerung yang benar-benar mengedukasi politik dan demokrasi sehat. Enggak juga ya. Kita nggak boleh apa nama istilahnya, kalau bahasa Jawanya apa, kemaki ya kan, nggak boleh juga dong kemaki. Kita yakini banyak yang mau mendorong demokratisasi, cuma bedanya kalau perahunya itu gede biasanya banyak yang diperhitungkan. Kalau kita kan perahunya tidak gede ya. Oke, Dok, itu beberapa sebentar lagi saya bacakan lagi ya. Penjelasan Dr. Jul sejalan dengan penjelasan Pak Sutoyo Abadi. Ini dari yang kajian merah putih itu. Dan dia selalu luar biasa juga ya. Joshua Sinambela Bang bikin posting channel RH Abraham Sentana dan Ikram Nusa Bakti bakal dipolisikan karena misinformasi, coba undang dia. Inilah ada sosok yang namanya Joshua Sinambela yang mengatakan Rismon itu nggak benar dan lain sebagainya, tetapi dia tidak cerita mengenai informasi yang benar, tapi dia dipikirkan akan dipolisikan. Allahu Akbar. Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak benar, ya kan, Anda harus klarifikasi. Hari ini saya mengklarifikasi seorang perempuan yang mengatakan Bitor Suryadi itu sudah mati. Kan itu kan gila itu namanya. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Dan lucunya dia tampilkan pula wawancara Bitor di iNews dengan mengatakan ini pasti Bitor palsu katanya. Bitor yang asli itu sudah mati tahun 2021 4 Januari. Ya yang mati itu Bambang Suryadi. Iya. Nama Bitor asli itu Bambang Suryadi juga. Tapi kalau kita sebut Bitor Suryadi itu beda. Itulah yang botak itu sekarang. Nah. Apakah kemudian saya berpikir untuk mengadukan perempuan? Enggak. Kita luruskan masyarakat, kita klarifikasi Joshua Sinambela kalau Anda paham tentang negara demokrasi dan negara yang berkedaulatan rakyat. Oke, apalagi ya? Buzzer Mulyono udah mulai krisis, takut jika Mulyono diadili maka krisis total. Mana ada presiden mau mengkriminalisasi rakyatnya sendiri? This is the question. Tapi enggak juga. Pak Harto berapa banyak orang yang dikriminalisasi? Bung Karno juga berapa banyak orang yang dikriminalisasi karena rata-rata yang berbeda pendapat kan, rata-rata yang kritis. Zaman Gus Dur ya katakanlah zaman peralihan, zaman SBY juga
enak juga kita ya. Zaman Jokowi mulai lagi serem. Zaman Prabowo peninggalan Jokowi ini ngancam-ngancam lulu nih. Rata-rata yang ngancam ini peninggalan Jokowi semua. Ya. Karena dia merasa masih berkuasa gitu. Oke. Kehidupan Jokowi sejak remaja sudah diskenariokan sekolah, kuliah, perkenalan dengan HM, menjadi ipar, Walcott, Dr. Andes, gubernur, insinyur, presiden, Samsul, Gibran, semua tak ada yang gagal. Ada berita Bang Refli mau masuk pemerintahan Prabowo, apa benar? Tidak benar. Jadi sahabat sekalian, untuk terakhir itu saya klarifikasi sebelum saya kembali ke ke dokter ya. Gini, kita ini warga negara Republik Indonesia, terbuka terhadap pemikiran. Kalau diundang secara resmi oleh negara, masa kita mangkir? Tapi kalau diundang tidak resmi, under table, ya kan, kongko-kongko, itu kita nggak mau. Ya, tapi kalau diundang secara resmi ya pasti datang. Ya datanglah, dan kita sampaikan pendapat kita. Jadi gara-garanya saya diundang oleh DPN. Jadi Dewan Pertahanan Nasional bersama tokoh-tokoh tentara, tokoh-tokoh intelektual, profesor, dan mantan-mantan menteri. Ya kira-kira ada nggak nyampe 10 orang. Kemudian bicara mengenai DPN dan memberikan masukan. Wah, ribut orang. Udah mau direkrut nih, katanya janji tidak mau masuk. Enggak bro, takut sekali. Saya tetap akan kritis. Itu masih wajar. Kita berfoto aja bisa jadi berita besar. Iya. Jadi kita tetap akan betul-betul konsisten untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Silakan dok, tanggapi hal-hal yang perlu ditanggapi. Kalau tidak ada yang mau ditanggapi, silakan ngomong yang lain. Saya kira tidak perlu kita tanggapi. Perbedaan pendapat itu kan wajar-wajar aja. Apalagi saya tadi sudah katakan bahwa yang saya tulis itu saya sudah siap dengan resiko. Karena itu kelihatan bahwa saya keluar dari arus kan. Sementara orang semua terkonsentrasi dengan jasa palsu. Saya menemukan sebetulnya pemikiran lain bahwa yang dipalsukan ini. Dan setelah saya konfirmasi bahwa banyak hal yang memang bisa diduga, bisa dibuktikan sebetulnya. Jangan sampai. Jadi saya tidak ada masalah, tapi marilah perbedaan ini kita jadikan satu alat untuk segera kita mempersatukan. Bahwa kita punya tujuan yang sama sesuai cita-cita proklamasi bangsa kita. Kan sampai sekarang belum tercapai. Yang namanya kemerdekaan itu hanya untuk kalangan elit aja gitu. Rakyat sih belum merdeka. Apa yang pernah dirasakan kemerdekaan itu kan itu. Saya kira itu. Oke, dok, silakan a closing statement dok. Kalau seandainya memang ada closing statement, silakan. Atau wrap up silakan. Saya jujur aja kehabisan kata-kata menghadapi apa yang terjadi pada bangsa kita semua ini. Tapi saya yakin satu saat Tuhan akan memberi jalan yang terbaik buat bangsa ini. Karena bangsa ini ciptaannya, bukan ciptaan manusia. Saya kira itu, Bung Rafli. Oke, apalagi kita mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa di dalam dasar negara kita ya. Jadi paling tidak yang men-state bahwa kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah salah satunya negara kita. Ya itu saja. Terima kasih Dr. Zul ya. Kalau tertarik terus lakukan investigasi seperti yang dilakukan oleh Dr. Tiva, sehingga nanti barangkali akan lebih banyak informasi yang mengagetkan yang barangkali akan menunjang apa yang dihipotesiskan oleh dokter. Karena apa yang disampaikan dokter itu baru sekadar hipotesis. Hipotesa, betul. Ya? Saya sepakat. Jadi bukan sebuah kebenaran. Karena kalau kebenaran itu sesuatu yang harus teruji. Kebenaran itu kalau dokter bertemu sama Denny Iskandar itu kebenaran, itu sudah fakta, ya kan? Atau statement Denny Iskandar itu it could be possible fakta karena dokter sudah sampaikan. Saya kira tidak ada motifnya untuk berbohong. Nah, tetapi apakah the ultimate-nya itu adalah orang yang berbeda? Nah, itu sendiri yang menurut kita perlu kita penelitian atau klarifikasi lebih lanjut. Tapi masalah ini akan mudah sekali dipecahkan kalau carried over by the state, ya kan? Kalau di take over by the state, selesai. Ya. Oke, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jada. Waalaikumsalam.